1. Nah, ini adalah video pembahasan kisi-kisi ujian sekolah matematika untuk siswa kelas 6 SD dan MI yang kedua ya. Nah, video kali ini kita akan bahas kisi-kisi nomor 11 sampai 20 masih soal pilihan ganda. Simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channelnya, boleh kalian klik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka video ini, boleh kalian klik like-nya atau kalian bagikan juga kepada teman-teman kalian ya, supaya semakin banyak yang sukses ujian sekolahnya. Oke, kita langsung saja ya ke nomor 11. Indikatornya, peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan operasi hitung dari beberapa satuan luas yang berbeda ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Pak Hendri memiliki 4 petak tanah dengan luas masing-masing 3/4 HA. HA itu hektar bacanya ya, 50 dam pangkat 2 atau dekameter pangkat 2, 20 are dan 10 meter pangkat 2. Luas tanah Pak Hendri seluruhnya adalah titik-titik meter pangkat 2. Karena ini satuan luas, jadi berhubungan dengan pangkat 2 ya. Oke, nah sebelum kita menjawab soal ini, kalian harus menguasai tangga satuan luas. Ya, ini adalah tangga satuan luas dari kilometer sampai milimeter pangkat 2. Lalu ada beberapa istilah satuan luas yang berbeda dengan meter ya, yaitu di bagian HA. HA itu hektar atau hektoare, lalu are dan CA sentiare. Nah, yang perlu kalian ingat adalah hektar itu atau hektoare sama dengan hektometer pangkat 2. Are sama dengan dam pangkat 2. Sentiare sama dengan meter pangkat 2. Nah, ini Pak Hendri kan punya 4 petak tanah dengan luas berbeda-beda dan dengan satuan yang berbeda-beda juga. Nah, semuanya diminta untuk kita konversi, kita ganti menjadi meter pangkat 2. Yang ditanya adalah luas tanah seluruhnya. Berarti kita totalkan, kita gabungkan, kita jumlahkan ya. Jadi 3/4 hektar ditambah 50 dam pangkat 2 ditambah 20 are ditambah 100 meter pangkat 2. Kita ubah dulu semua yang belum bentuknya M pangkat 2 menjadi M pangkat 2. Ya, berarti ini hektoare atau hektarnya diubah ke M pangkat 2. Kita lihat di tangganya, hektoare sama dengan hektometer pangkat 2. Kalau mau diubah ke meter pangkat 2, maka dia turun tangganya ya, sebanyak 2 kali. Nah, karena tangganya turun, maka operasi hitungnya dikali. Karena dia pangkat 2, turun 1 tangga dikalinya 100, bukan 10 ya, turun 1 tangga. Karena hektometer ke dekameter turunnya 2 tangga, maka 100-nya 2 kali. 100 kali 100 jadi 10.000, nolnya jadi 4. Jadi mengubah hektometer ke meter pangkat 2 caranya dikali 10.000. Jadi 3/4 dikali 10.000. Lalu dam pangkat 2. Dam pangkat 2 ke M pangkat 2 turunnya 1 tangga, jadi dikali 100. 20 are. Are itu sama dengan dam pangkat 2. Jadi sama aja dengan dam pangkat 2 ke M pangkat 2. Turun 1 tangga dikali 100 juga. Lalu yang 100 meter pangkat 2 sudah sama M pangkat 2, jadi tidak perlu lagi kita ubah ya. Sekarang kita hitung 3/4 kali 10.000. Cara ngitungnya boleh 3 kali 10.000 baru kamu bagi 4, atau 10.000-nya dibagi 4 dulu, nanti hasilnya kali 3. Nah, akan lebih mudah kalau 10.000-nya kita bagi 4 dulu ya. 10.000 bagi 4 itu 2.500. Lalu 2.500 kali 3, 7.500. Ditambah 50 kali 100, 5.000. Ditambah 20 kali 100, 2.000. Ditambah 100 ya. Nah, ini kita jumlahkan semua. Kita hitung di sini ya, 7.500 ditambah 5.000 ditambah 2.000 ditambah 100, kita jumlahkan. Belakangnya 00, 5 tambah 1 6, 7 tambah 5 12, tambah 2 14. Jadi total seluruhnya adalah 14.600 meter pangkat 2 ya, jawabannya yang D. Oke. Nah, nanti bisa aja muncul soal cerita yang berbeda, tapi intinya dia pasti pakai tangga satuan luas yang ini ya. Mudah-mudahan paham. Terima kasih.
Oke, kita lanjut nomor 12. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan volume yang berbeda. Oke, ini mirip seperti nomor 11, tapi kali ini satuan volume. Satuan volume itu meter pangkat 3, pakai pangkat 3 ya. Dia berhubungan dengan liter. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Semula tangki mobil Pak Henry terisi bensin 6,25 desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik. Kemudian Pak Henry mengisi tangki mobilnya 24 liter. Setelah menempuh perjalanan, bensin tersisa 2.500 cm kubik atau cm pangkat 3. Berapa liter bensin yang digunakan dalam perjalanan tersebut? Ini pilihan gandanya. Oke. Nah, seperti satuan luas tadi, satuan volume juga ada tangganya yang harus kalian ingat ya. Ini adalah tangga satuan volume, semuanya pakai pangkat 3. Nah, yang berbeda itu di bagian liter ya. Yang paling sering keluar itu adalah liter dan mililiter. Liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Mililiter sama dengan sentimeter pangkat 3. Jadi kalau melihat liter sama aja melihat desimeter pangkat 3. Atau melihat desimeter pangkat 3 sama aja melihat liter, sama ya. Oke, kita menalar dulu ya. Kita berpikir dulu. Awalnya bensin mobil Pak Henry terisi 6,25 desimeter kubik. Nah, ingat desimeter kubik itu sama dengan liter. Berarti awalnya terisi 6,25 liter bensin. Kemudian Pak Henry mengisi tangki mobilnya lagi. Diisi lagi, berarti tangki mobilnya bertambah bensinnya karena kan diisi lagi ya. Maka nanti ini 6,25 desimeter kubik kita tambah dengan 24 liter. Lalu dipakai untuk perjalanan sehingga tersisa 2.500 cm pangkat 3. Nah, berarti untuk menghitung bensin yang digunakan dalam perjalanan adalah kita mencari selisihnya. Misalnya, contoh ya. Contohnya yang gampang aja, angkanya misalnya awalnya punya 10 liter bensin. Lalu setelah menempuh perjalanan sisa 3 liter, sisanya 3 liter. Berarti yang dipakai untuk perjalanan adalah 7 liter. Dapatnya dari mana? 10 kurang 3 atau selisihnya. Awalnya 10 lalu tersisa 3. Berarti kan sudah terpakai 7, makanya tersisa 3. Jadi caranya dikurang ya, dicari selisihnya. Jadi kita kurang sama 2.500 cm kubik. Nah, ini kan satuannya berbeda-beda. Di pilihan ganda dia maunya semua dalam liter ya. Jadi kita ubah ke dalam liter. Nah, kebetulan desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter, jadi tidak perlu diubah lagi. Tetap 6,25. 24 liter sudah sama, jadi tidak diubah juga. Lalu 2.500 cm kubiknya kita bagi 1000. Kenapa? Karena cm kubik ke liter sama aja cm kubik ke desimeter kubik. Ya, jadi dia naik satu tangga. Kalau turun dikali 1000, kalau naik dibagi 1000, kebalikannya ya. Kenapa kok dikalinya 1000? Karena ini pangkatnya pangkat 3, jadi nolnya 3 ya. Nah, 2.500 dibagi 1000, kenapa? Jawabannya 2,5. Nah, ini saya contohkan ya. 2.500 dibagi 1000. Nah, kita cari perkalian 1000 yang hasilnya 2.500. Kan nggak ada ya, nggak ada yang pas. Cari yang mendekati, tapi harus lebih kecil. Jadi 1000-nya kita kali 2 dulu. 1000 kali 2, 2000. Lalu kita kurang 0,05. 0, yang depannya 0 tidak perlu ditulis lagi. Sisa 500. Perkalian 1000 yang hasilnya 500 kan nggak ada. Jadi kita pinjam 0. Pinjam satu angka 0, kasih koma di atas. Jadi kalau sisa pembagiannya sudah lebih kecil dari pembaginya, kamu boleh pinjam 0, tapi jangan lupa untuk menambahkan koma di atasnya. Menambahkan komanya hanya satu kali aja pada saat pertama kali pinjam angka 0. Jadi nanti kalau sisanya masih belum selesai, belum 0, kamu boleh pinjam 0 lagi, tapi jangan kasih koma lagi, cukup sekali aja ya. Nah, ini kan jadi 5000. 1000 kali 5 sama dengan 5000. Makanya 2.500 bagi 1000 jawabannya 2,5. Oke, selanjutnya tinggal kita hitung. 6,25 ditambah 24, gimana caranya? Bukan begini ya, bukan gini. Jadi 6,25 ditambah 24, bukan gini cara penulisannya, ini salah ya. Karena 24 itu aslinya juga ada komanya.
Jadi untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal yang ada komanya itu harus sama-sama ada komanya. Jadi kalau 6,25 ditambah 24-nya harus ada komanya juga. Nah, 24 itu aslinya 24,00. Jadi untuk bilangan bulat biasa, kamu boleh menambahkan koma di belakangnya, lalu boleh menambahkan angka yang lain di belakangnya, tapi hanya boleh angka 0, tidak boleh angka yang lain. Jadi 24-nya saya tambahkan koma 00 supaya sama-sama punya dua angka di belakang koma, karena 6,25 kan di belakang komanya ada dua angka. Jadi nanti cara penulisannya yang benar gini, 6,25 ditambah. Jadi untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal harus sama-sama ada komanya ya, harus sama-sama ada komanya, dan komanya harus dibuat sejajar. Lalu yang besar dikurang yang kecil ya, jangan 6,25 kurang 24, kebalik. Oke. Lalu ini ditambah ya. Nah, kalau ditambah berarti kita langsung tambah aja. 0 tambah 5, 0 tambah 22, komanya tinggal turun. 6 tambah 4, 10, 1 tambah 2, 3. Jadi jawabannya 30,25. Seperti itu ya cara menjumlahkan pecahan desimal. 30,25 dikurang 2,5. Ini caranya sama kayak tadi ya. 30,25 sama 2,5, komanya yang disejajarin. Jadi bukan gini, bukan 2,5, bukan ya. Jadi bukan mensejajarkan angkanya, tapi komanya. Ini khusus untuk pengurangan dan penjumlahan desimal aja ya. 30,25 dikurang 2,5. Nah, karena yang 30,25 ada dua angka di belakang koma, sedangkan 2,5 hanya satu angka di belakang koma. Biar sama-sama dua angka di belakang koma, kamu boleh menambahkan angka 0 di paling belakang ya. Hanya boleh menambahkan angka 0. Lalu dikurang 5 kurang 0, 5. 2 kurang 5 tidak sama dengan 5 kurang 2 ya. Jadi jangan dibalik. Banyak sekali anak-anak yang ngerjainnya dibalik. 2 kurang 5 jawabannya 3 dari 5 kurang 2. 2 kurang 5 itu nggak bisa, jadi harus pinjam sebelahnya. Kebetulan sebelahnya 0, nggak bisa pinjemin dulu. Berarti yang 0 pinjam dulu ke 3, 3-nya kurangi 1 tinggal 2. Lalu nanti 0-nya ini jadi 10, baru 10-nya pinjam ke angka 2. Jadi 10-nya ini tinggal 9, ini tinggal jadi 2. 12 kurang 5, 7. Baru komanya turun ke bawah. Ingat, komanya harus sejajar. Ini untuk pengurangan dan penjumlahan desimal ya. Ini tinggal 9 kurang 2, 7. Lalu ini 2-nya turun ke bawah ya, karena nggak ada itu. Jadi hasil akhirnya adalah 27,75 liter. Jadi yang digunakan dalam perjalanannya adalah 27,75 liter. Jawabannya yang C. Oke. Nah, mungkin nanti akan ada tipe soal penalaran yang lain, tapi intinya ini ya, intinya tangga ini dan ini proses perhitungannya. Kalian harus bisa operasi hitung desimal. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut nomor 13. Indikatornya siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan debit. Nah, ini macam-macam ya tipe soalnya. Bisa aja kalian hanya mengubah satuan debit dari satu satuan ke satuan yang lain, atau dalam bentuk soal cerita. Ini saya bahas dalam bentuk soal cerita. Nanti saya sekalian bahas bagaimana cara mengubah satuan dari satu satuan ke satuan yang lain. Oke, kita bahas debit air yang mengalir pada keran 7.500 cm3 setiap 10 menit ya. Ini debitnya. Volume air yang mengalir setiap jam adalah titik-titik liter. Oke, jadi ini yang ditanya volumenya, dikasih tahu debit sama waktunya. Walaupun di sini nggak ada angkanya, setiap jam itu artinya setiap 1 jam. Itu berarti waktunya yang diinginkan adalah 1 jam. Oke. Nah, sebelum kita bahas, kita belajar dulu ya apa saja yang perlu kalian ketahui untuk materi debit. Pertama, rumus-rumusnya. Ini saya sudah buat cara menghafal rumus debit yang mudah. Kamu buat segitiga seperti ini. Segitiganya dalamnya kamu bagi 3. Ingat, penempatannya tidak boleh salah ya. Debitnya harus di sini, volumenya di atas,
waktunya di sebelah debit. Kenapa seperti ini? Karena ini nanti segitiganya cara pakainya gini. Jadi kalian tidak perlu menghafal semua rumusnya, cukup hafal cara membuat segitiga seperti ini. Nanti saya ajarkan cara pakainya ya. Jadi kalau kalian ingin menentukan debit, berarti kan harus tahu rumus debit. Nah, untuk mengetahui rumus debit, cukup ditutup bagian debit ya. Nanti sisanya waktu di atas, volume di atas, waktu di bawah. Jadi kalau ditanya debit, rumusnya volume dibagi waktu. Jadi kalau satu di atas satu di bawah berarti itu dibagi ya. Jadi rumus debit adalah volume dibagi waktu. Nah, kalau ditanya volume berarti kamu tutup volumenya. Tersisa di bawah debit sama waktu sejajar. Kalau sejajar ke samping berarti dikali. Berarti rumus volume adalah debit dikali waktu. Kalau ditanya waktu, berarti kamu tutup waktunya. Maka tersisa volume di atas, debit di bawah. Jadi kalau ditanya waktu, rumusnya adalah volume dibagi debit. Seperti itu ya. Ini cara menghafal rumus debit. Ya, mudah-mudahan mudah kalian pahami. Lalu sekarang kita belajar konversi waktu. Ya, karena di debit itu ada waktunya. Biasa waktu yang dipakai adalah jam, menit, dan detik. Ingat, ini tangganya hanya 3 anak tangga. Kalau turun satu tangga dikali 60, naik satu tangga dibagi 60. Kalau turunnya 2 tangga dari jam ke detik, berarti 60-nya 2 kali. 60 kali 60 3600. Jadi dari jam ke detik itu dikali 3600. Sebaliknya dari detik ke jam dibagi 3600 ya. Lalu satu lagi konversi satuan volume. Kalau ini tadi kita sudah belajar di nomor 12 ya. Ingat kembali, satuan volume kilometer sampai milimeter kubik. Biasanya yang paling sering dipakai itu adalah liter atau mililiter. Ingat, liter sama dengan desimeter kubik, mililiter sama dengan sentimeter kubik ya. Sekarang kita bahas soalnya. Debit air yang mengalir pada keran 7500 cm kubik setiap 10 menit. Jadi debit airnya 7500 cm kubik setiap, jadi per 10 menit, setiap 10 menit keluarnya 7500. Nah, seandainya kita anggap kecepatan mengalir air pada kerannya sama, harusnya sama ya, karena dia biasanya kan pakai mesin. Maka kita jadikan per menitnya, jangan per 10 menit ya. Jadi 7500 ini untuk 10 menit. Kalau 1 menitnya berapa? Tinggal dibagi. 7500 bagi 10, jawabannya 750 cm kubik per menit. Sekarang sudah per menit. Lalu volume air yang mengalir setiap jam adalah titik-titik liter. Berarti yang ditanya volume, ditanyanya setiap jam. Setiap jam itu artinya 1 jam. Berarti waktu yang diberikan adalah 1 jam. 1 jam. Karena di sini satuan debitnya menit, jadi harus sama. Ya, enggak. Jadi untuk menghitung debit, volume atau waktu harus sama satuannya. Jadi kalau di debitnya satuan waktunya pakai menit, satuan waktunya harus dipakai juga menit. Ya, jadi ini saya ubah jamnya ke menit. Jam ke menit turun 1 tangga, jadi dikali 60. 1 kali 60, 60 menit. Nah, sekarang baru kita cari volume. Rumus volume tadi debit kali waktu ya. Debit kali waktu. Rumus volume debit kali waktu. Nah, kita tinggal masukkan angka debitnya 750 cm kubik per menit ya, ini dikali waktunya 60 menit. Nah, di sini menitnya 1 di bawah, 1 di atas. Jadi ini boleh kita coret. Menitnya dicoret, nanti sisanya cm pangkat 3. Itulah satuan volumenya ya. 750 kali 60, jawabannya 45.000. 45.000 cm kubik. Ingat, karena ini cm kubik. Di sini dia maunya liter, jadi diubah. Cm kubik ke liter itu sama dengan cm kubik ke desimeter kubik. Karena ini pangkat 3, kalau turun dikali 1000, 1 tangga. Kalau naik berarti dibagi 1000. Jadi ini kita bagi 1000 ya. Nah, sama dengan 45.000 dibagi 1000, berarti kita tinggal coret nolnya 3. 45 dibagi 1, 45. Jadi jawabannya adalah yang B, 45 liter. Oke, mudah-mudahan paham ya. Terima kasih. Oke, lanjut nomor 14. Indikatornya, siswa dapat menentukan bentuk bangun datar dari beberapa sifat bangun yang disajikan atau sebaliknya. Tapi lebih sering keluarnya
dikasih sifat-sifatnya, kita menentukan bangun datarnya, atau bisa juga kebalikannya ya, nggak apa-apa. Oke, contohnya seperti ini. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Nomor 1, mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. 2, sudut yang berhadapan sama besar. 3, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah, ini pilihan gandanya. Nah, adik-adik, strategi untuk menjawab soal ini adalah, pertama, kalian minimal harus tahu gambar-gambar dari setiap bangun datar ya. Bangun datar kan cukup banyak, ada jajar genjang, persegi, persegi panjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang. Lalu apalagi? Masih banyak lagi ya, nanti bisa kalian pelajari. Paling tidak harus tahu gambarnya ya, kalau nggak hafal semua sifat-sifatnya. Karena untuk soal seperti ini ada triknya sebenarnya. Jadi pertama-tama kita gambar dulu pilihan gandanya, kita gambar di kertas, kita gambar pilihan gandanya, lalu nanti kita baca kembali sifat-sifatnya, kita cocokkan dengan gambar yang sesuai apa enggak. Yang sesuai semuanya berarti itu adalah bangun datar yang dimaksud. Oke? Nah, membaca sifat-sifatnya hati-hati karena ini kan banyak tulisannya ya. Nah, karena kalau kalian tidak terbiasa membaca, kadang kata yang kamu baca tuh salah, jadi pengertiannya juga salah, jadi harus hati-hati membacanya ya. Oke, jadi saya akan gambarkan dulu yang A, jajar genjang. Jadi harus tahu jajar genjang itu gambarnya gimana, kurang lebih gambarnya seperti ini ya, gambar sendiri ya, nggak usah terlalu bagus. Nah, ini saya padahal nggak terlalu niat ya, tapi bagus kan jajar genjangnya, asik. Oke, belah ketupat gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Harus oke. Jadi harus paling tidak kalian harus hafal gambar-gambar dari bangun datarnya ya. Yang ketiga, persegi panjang. Ini mungkin udah pasti tahu ya. Nah, yang keempat, yang D, persegi, apalagi ini ya. Nah, yuk kita coba satu persatu sifat-sifatnya. Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Sisi itu kalau dibangun datar sama aja dengan garis. Garis sejajar itu adalah garis yang kemiringannya atau arahnya sama dan dia tidak akan berpotongan. Contoh ya, contohnya kalau di jajar genjang, garis ini sama garis ini sejajar namanya. Karena garis ini nggak akan pernah berpotongan, nggak akan kena ketemu. Ya, garis ini sama garis ini juga sejajar. Jadi untuk nomor 1 jajar genjang benar. Ya, sekarang nomor 2. Yang kedua, belah ketupat mempunyai dua pasang sisi yang sejajar, sama ya. Ini, yang ini sama yang ini juga sejajar namanya. Lalu yang ini sama yang ini juga sejajar. Jadi sejajar itu adalah garis yang ibaratnya kayak kamu tuh baris di upacara, kamu baris satu barisan sama teman kamu di barisan sebelahnya gitu. Jadi satu garis tapi nggak ketemu garisnya, itu namanya garis sejajar ya. Berarti yang belah ketupat benar juga untuk sifat pertama. Untuk persegi panjang juga sama ya, dia punya dua pasang sisi yang sejajar. Persegi juga sama ya. Berarti untuk sifat nomor 1 semuanya benar. Semuanya masih ada kemungkinan. Sekarang kita ke sifat 2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Berhadapan berarti di depannya ya. Misalnya yang ini di depannya yang ini. Bukan ini namanya di samping. Ini juga di samping karena masih sama garisnya. Yang di hadapan dia tuh yang ini sama, ini dengan ini juga sama. Jadi untuk syarat kedua masih benar juga jajar genjang. Kalau belah ketupat, ini sama ini juga sama di belah ketupat ya, karena belah ketupat itu semua garisnya sama seperti persegi. Bedanya dia sudutnya aja nggak 90 derajat. Jadi untuk syarat kedua belah ketupat juga benar. Ya, apalagi dengan persegi panjang, kebetulan dia semua sudutnya 90 derajat, semuanya siku-siku. Jadi ini juga benar, persegi juga sama, semua sudutnya 90 derajat. Jadi ini 90, ini 90, ini 90, ini 90. Jadi untuk syarat kedua semuanya juga benar. Nah, syarat ketiga nih penentuannya. Kedua, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Tegak lurus artinya dia berpotongan, bertemu, tapi harus membentuk sudut 90 derajat. Contohnya yang ini ya. Nah, ini namanya berpotongan tegak lurus. Jadi ada 90 derajatnya.
Kalau ini berpotongan juga, tapi tidak tegak lurus karena sudutnya tidak 90 derajat. Yang mana ya? Nah, diagonal itu adalah garis yang menghubungkan titik dengan di hadapannya, ya. Jadi yang di tengah-tengahnya ini diagonalnya jajar genjang. Nah, udah pasti ini bukan 90 derajat, tidak tegak lurus. Jadi untuk syarat ketiga jajar genjang salah. Nah, lalu yang ini lurus, ini tegak. Nah, ini diagonalnya ternyata tegak lurus ya, 90 derajat kan. Jadi untuk yang ketiga belah ketupat benar. Sekarang kalau persegi panjang kita lihat ya. Nah, ini juga ya kelihatan banget ya. Ini ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang lebar. Jadi ini juga tidak tegak lurus. Oke. Lalu yang ini. Nah, persegi. Nah, kalau persegi juga, persegi ini dibagi 4 ya. Sebenarnya ini tegak lurus. Jadi ya persegi juga benar. Jadi untuk soal ini ada 2 jawaban yang benar, yaitu belah ketupat sama persegi. Seharusnya sih nggak boleh ya. Tapi untuk soal yang lain harusnya nggak boleh ada 2 jawaban yang benar. Tapi ini kebetulan ada 2 jawaban yang benar, nggak apa-apa. Oke. Tapi untuk soal yang lainnya pasti diusahakan hanya 1 yang benar. Jadi kurang lebih seperti itu strategi untuk menyelesaikan soal ini ya. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Baik, kita lanjut nomor 15. Indikatornya disajikan gambar bangun datar segitiga atau segi 4. Peserta didik dapat menentukan hasil hitung luasnya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke pembahasan luas bangun datar. Ya, bisa segitiga, bisa segi 4, dan itu banyak sekali macamnya ya. Jadi tidak hanya keluarnya soal seperti yang saya bahas, bisa juga keluar soal yang lain. Jadi kalian harus pastikan menghafal rumus segitiga, rumus luas segitiga, luas trapesium, luas layang-layang, luas jajar genjang, luas belah ketupat, luas lingkaran, luas persegi, luas persegi panjang, banyak ya. Jadi harus banyak soal latihan yang lain. Maka saya pilih salah satu ya. Contohnya adalah saya pilihnya segitiga. Nah, saya akan kasih tahu tips yang penting untuk masalah segitiga ini. Oke? Perhatikan gambar. Ini ada gambar. Ini namanya segitiga sembarang. Segitiganya sebenarnya mah cuma A, B, C. Kenapa saya gambar BD dan DC? Nanti ada alasannya. Oke? Diketahui ini adalah lambang segitiga. Segitiga ABC dengan panjang AB-nya 8. Kita taruh ya. AB-nya 8. BC-nya 7, BC-nya 7, AC 12, AC 12. Jadi kamu tinggal cari aja garis yang namanya sesuai. CD 6. Nah, oke. Luas segitiga ABC adalah yang ditanya luas segitiga ABC. Berarti yang ini tidak termasuk ya, yang ini aja. Ini pilihan gandanya. Oke, kita bahas. Seperti yang sudah kita ketahui ya, dan harus kalian hafal. Salah satu bangun datar itu adalah segitiga. Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ini yang penting sekali untuk kalian pahami, karena banyak bangun datar yang berhubungan dengan alas dan tinggi. Alas dan tinggi bangun datar adalah 2 garis yang harus tegak lurus. Ingat, alas dan tinggi itu adalah 2 buah garis yang harus tegak lurus. Nah, di segitiga ini ya, semua sudutnya membentuk semua garisnya membentuk sudut. Ada sudut lancip dan sudut tumpul, tidak ada yang membentuk sudut siku-siku. Jadi untuk gambar ABC, AB sama BC itu tidak tegak lurus ya. Ini sudutnya sudut tumpul namanya. Apalagi dengan AC. Makanya kenapa untuk segitiga sembarang ya, biasanya tingginya ada di garis lain, yaitu garis CD. Jadi garis CD ini bisa menjadi tinggi segitiga ABC karena dia tegak lurus dengan perpanjangan dari AB ya. Jadi AB kalau kita panjangkan lagi nanti membentuk BD. Nah, BD ini bagian dari AB yang diperpanjang, nggak apa-apa. Jadi sama aja, anggap aja alasnya sampai ke D, tapi tetap aja yang kita ambil panjangnya sampai B aja, yang BD-nya jangan diambil ya. Lalu tingginya yang CD nggak apa-apa karena CD tegak lurus dengan AD. Jadi untuk soal ini alasnya adalah 8 cm dikali tingginya yang 6, bukan 7, bukan 12. Ingat, kita harus mengambil 2 buah garis yang tegak lurus.
Kalau nggak ada yang langsung 3 lurus, kita boleh bikin garis bantuan ya, lalu dibagi 2. Nah ini caranya boleh 8 kali 6 dulu baru kamu bagi 2, atau salah satu angkanya kamu bagi 2 dulu boleh juga ya. 8 bagi 2 boleh karena perkalian. 8 bagi 2 4, jadi nanti tinggal 4 kali 6 24 cm, karena di sini ada 2 jadi cm pangkat 2. Jadi jawabannya 24 jangka. Oke, masih banyak contoh perhitungan luas bangun datar yang lain, jadi harus dihafalin ya, mudah-mudahan paham. Baik, anak-anak, kita lanjut pembahasan indikator ke-16. Peserta didik dapat menghitung luas segi banyak yang merupakan gabungan dari 2 bangun datar sederhana. Contoh soalnya seperti ini ya. Oke, nomor 16, perhatikan gambar. Ini ada gambar gabungan dari bangun datar. Luas gabungan dari bangun datar di atas adalah, jadi ini mirip kayak soal nomor 15. Intinya kalian harus hafal rumus menentukan luas bangun datar. Nah, kan ada banyak sekali ya. Ada segitiga, persegi, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk gambar ini, jadi trik untuk menentukan luas gabungan bangun datar adalah bangun datarnya kita pisah lagi. Ini kan digabung, kita pisah lagi. Kalau dilihat dari gambarnya, bagian atas ada trapesium sama kaki namanya, bagian bawahnya ada setengah lingkaran. Nah, kita pisah jadi 2 ya pembahasannya. Jadi kita pisah jadi trapesiumnya sendiri, setengah lingkarannya sendiri. Nah, ukurannya kita sesuaikan ya. Ini ukurannya sudah saya pindahkan semua. Otomatis diameter lingkarannya dari ujung sini sampai ujung sini ya. Nah, ini kan baru 6 sama 6, yang ini kosong. Nah, kita lihat di atasnya ada 30. Nah, 30-nya boleh kamu turunkan ke bawah, karena ini adalah persegi panjang. Nah, itu sifat persegi panjang gitu ya. Jadi total diameter lingkarannya dari ujung ke ujung adalah 6 tambah 30 tambah 6 ya. 6 tambah 30 tambah 6 sama dengan 42 cm. Itu diameter ya. Ini adalah diameter lingkaran. Hati-hati ya, bukan jari-jari. Oke, jadi luas gabungannya adalah luas trapesium yang ini ditambah sama luas setengah lingkaran, karena ini lingkarannya hanya setengah. Nah, luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajar, inilah yang namanya sisi sejajar ya. Garis yang arahnya sama. Nah ya. Ditambah luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran, luas satu lingkaran kan pi kali r kali r. Karena lingkarannya cuma setengah, kita tambahkan setengah di bagian depannya. Seperti itu ya. Sekarang kita masukkan angka-angkanya yuk. Jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya garis yang atas 30 sama garis yang bawah. Garis yang bawah bukannya 30 aja loh ya, tapi dari ujung sini sampai ujung sini. Ya, jadi 6, 30 sama 6 sama seperti ini ya. Jadi sisi sejajarnya adalah jumlah, berarti ditambah 30 ditambah 42 dikali tinggi. Tinggi trapesium adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya. Yang tegak lurus itu adalah yang ini ya, yang 8. Karena di sini nanti 90 derajat. Dikali 8 dibagi 2. Ini luas trapesium dikali setengah dikali pi. Nah, nilai pi tergantung dengan r. Kalau r-nya bisa dibagi 7, kamu pakai pi-nya 22/7. Kalau r-nya tidak bisa dibagi 7, kamu pakainya yang 3,14. Nah, karena di sini di gambarnya dikasih tahu diameter, ya diameternya 42, maka jari-jarinya adalah jari-jari itu setengah dari diameter. Jadi diameternya kita bagi 2. 42 bagi 2 21. Nah, karena jari-jarinya 21 kan bisa dibagi 7. Jadi kita pakai pi-nya 22/7 baru kali 21 kali 21 ya. Jadi untuk materi ini kuncinya hafal rumusnya. Oke. Nah, terus kita hitung. Yang boleh kamu bagi 2 itu yang bentuk perkalian. Jadi ini 30 bagi 2 nggak boleh, karena di sini ada penjumlahan. Yang boleh itu kalau dia perkalian. Jadi ini 8 boleh dibagi 2, hasilnya 4. Baru nanti 30 tambah 42, 72 kali 4 ditambah. Ini juga boleh kita bagi dulu ya. 22 bagi 2 11. Lalu 21 bagi 7 3. Jadi nanti sisanya tinggal 11 kali 3 kali 21. Nah, tinggal dihitung aja. 72 kali 4 dihitung pakai susun ke bawah ya. Jawabannya nanti 288. Tidak saya bahas lagi karena harusnya udah bisa ya kelas 6.
11 kali 3 33 kali 21 693. Jadi nanti 288 tambah 693 jawabannya 981 cm pangkat 2. Oke, jadi jawabannya yang C. Jadi kuncinya ini hanya contoh, bisa aja nanti guru kamu atau dinas kasih bentuk yang berbeda, tapi intinya gitu ya. Kalau ada gabungan bangun datar kamu pisah, lalu kamu kuncinya harus hafal rumus luas-luasnya. Oke, mudah-mudahan paham. Baik, adik-adik, kita lanjut kisi-kisi ke-17. Indikatornya disajikan sifat-sifat bangun ruang, peserta didik dapat menentukan bangun ruang tersebut. Nah, ini seperti bangun datar tadi ya. Berarti kalian harus mengetahui paling tidak bagaimana sih gambar dari bangun ruang. Nah, bangun ruang itu ada beberapa macam. Yang paling sering dibahas itu kubus, balok, tabung, kerucut, prisma, limas, dan bola. Ada 7 ya. Kalian harus paling tidak tahu bentuknya seperti apa. Oke. Ini hanya salah satu contohnya ya. Jadi bisa juga sifat-sifatnya untuk bangun ruang yang lain. Oke. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang di bawah ini. Ya, nomor 1, 2, dan 3. Lalu bangun ruang yang sesuai dengan sifat-sifat di atas adalah, jadi anak-anak triknya seperti bangun datar tadi, kita gambar dulu pilihan gandanya ada apa aja sih kita gambar. Contohnya yang pertama prisma, kita gambar salah satu prisma aja ya. Prisma itu bangun datar yang seperti ini nih. Nah, ini namanya prisma ya. Ini namanya prisma. Prisma itu adalah bangun datar yang memiliki alas dan tutup yang bentuknya sama, lalu sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Ini sisi tegaknya. Sebenarnya gambar megangnya harusnya seperti ini ya, alasnya berbentuk segitiga. Tapi kalau saya gambar jadi gini gambar saya ya. Ini sebenarnya alasnya berbentuk segitiga ya. Lalu yang B, limas. Nah, contoh asli limas ini ya. Ini contoh asli limas. Ini adalah limas yang alasnya berbentuk persegi. Limas itu adalah bangun ruang yang sisi tegaknya pasti berbentuk segitiga. Kalau prisma tadi sisi tegaknya berbentuk persegi panjang, dan dia hanya punya alas, gak punya tutup, makanya dia punya titik puncak ya. Ini namanya limas. Oke. Kalau tabung, ini kerucut itu kayak kue tumpeng, nasi tumpeng atau topi ulang tahun ya. Kalau tabung seperti kaleng susu ya, botol air, itu contoh tabung. Oke. Nah, kita baca satu persatu sifat-sifatnya, kita cocokkan dengan gambar. Yang mana yang benar-benar sesuai semuanya ya. Yang pertama, memiliki satu buah alas berbentuk segitiga atau segi empat. Jadi dia hanya punya satu alas aja. Artinya nggak punya tutup. Ya, cuman punya satu alas, nggak punya tutup. Sedangkan prisma dia punya alas dan punya tutup yang bentuknya sama. Contohnya ini sama-sama segitiga. Berarti untuk syarat pertama prisma udah salah ya. Lalu limas. Nah, limas masih ada kemungkinan benar karena dia hanya punya satu alas. Kalau ini alasnya berbentuk segi empat, bisa juga berbentuk segitiga ya. Nah, ini juga sama kerucut juga mempunyai satu alas aja, tapi ini alasnya berbentuk lingkaran ya. Nah, oke. Kalau tabung juga sama. Tabung seperti prisma, dia punya alas dan punya tutup. Jadi kemungkinan tabung juga salah ya. Lalu yang kedua, memiliki sisi tegak berbentuk segitiga ya. Nah, di antara limas dan kerucut, yang sisi tegaknya pasti berbentuk segitiga itu hanya limas. Kalau kerucut enggak ya. Ini kelihatannya segitiga tapi ini bukan segitiga karena ini sebenarnya sisi lengkung ya. Jadi untuk syarat kedua, kerucut juga udah gugur. Lalu sifat ketiga, memiliki rumus volume sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, untuk bangun ruang yang punya titik puncak seperti limas dan kerucut, rumus volumenya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi untuk ciri-ciri ketiga, kerucut juga benar, tapi dia salah di bagian kedua. Jadi yang benar tiga-tiganya adalah limas. Jadi ini adalah sifat dari limas. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kuncinya harus tahu bentuk-bentuknya dulu. Oke. Nah, saya kasih lihat ya. Ini adalah contoh kubus. Ini adalah contoh kubus. Kubus itu adalah
bangun ruang yang terbentuk dari 6 persegi, semuanya sama. Oke. Lalu yang ini namanya balok. Balok itu adalah bangun ruang yang tersusun dari persegi panjang. Oke, mudah-mudahan paham ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut nomor 18. Peserta didik dapat menentukan luas permukaan balok atau kubus melalui sajian gambar. Oke, saya pilih yang balok karena balok lebih susah ya. Kalau kubus ditanya luas permukaannya tinggal 6 kali R kali R, di mana R itu adalah rusuknya atau panjang sisi kubus, karena kubus itu adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 buah persegi, jadi ukurannya sama semua. Kalau balok dia dibentuk dari persegi panjang, jadi dia bisa beda-beda ya. Ada istilah panjang, lebar, dan tinggi. Oke, kita bahas. Perhatikan gambar, inilah yang namanya balok ya. Balok ini berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tingginya 8 cm. Yang ditanya luas permukaan bangun di atas adalah, berarti yang ditanya luas permukaan balok. Nah, kalian cukup menghafal rumusnya saja ya, dan menghafal rumusnya juga mudah walaupun agak panjang ya. Jadi luas permukaan balok rumusnya 2 kali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jadi masing-masing dikali dulu, baru nanti hasilnya ditambah, baru terakhir dikali 2 gitu ya cara hitungnya ya. Nah, untuk mudah menghafalnya ada kalimatnya. Jadi bisa begini kalian menghafalnya. 2 kali pulang petang langsung tidur ya. Sekali lagi, pulang petang langsung tidur. Itu rumus mudah untuk menghafal luas permukaan balok. Kita tinggal masukkan angkanya aja ya. Jadi 2 kali pulang panjang kali lebar 12 kali 6, petang panjang kali tinggi 12 kali 8, langsung tidur lebar kali tinggi 6 kali 8. 12 kali 6 72, ini tidak saya hitung ya karena harusnya kelas 6 udah bisa ngitungnya. 12 kali 8 96, 6 kali 8 48. Jadi masing-masing dikali dulu, baru hasilnya kita tambah. 72 tambah 96 tambah 48 adalah 216, baru terakhir dikali 2. Jadi kali 2-nya terakhir ya. Makanya kenapa ini harus dikurung, karena kalau nggak dikurung nanti kamu jadi 2 kali panjang kali lebar. Yang dikali 2 cuma panjang kali lebarnya. Oke. 2 kali 216 itu 432. Jadi jawabannya yang B. Untuk nomor ini masih mudah kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Baik adik-adik, kita lanjut nomor 19. Indikatornya, peserta didik dapat menghitung volume 5 segi 4 melalui sajian gambar. Oke, kali ini kita belajar menghitung volume limas. Nah, ingat limas tadi gambarnya adalah seperti piramida ya. Dia punya satu alas dan tidak punya tutup, sehingga semua sisi tegaknya berkumpul di satu titik menjadi titik puncaknya. Nah, limas itu luasnya bermacam-macam. Alasnya bermacam-macam. Bisa segitiga, bisa segi 4. Segi 4 juga macam-macam. Bisa persegi panjang, bisa layang-layang, bisa belah ketupat. Jadi macam-macam nah ya. Oke. Nah, tapi intinya meskipun luas alas limas itu bermacam-macam, tapi kalau ditanya volume limas, sebenarnya rumusnya cuma satu, yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi ya. Jadi intinya itu aja, 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Jadi tergantung alasnya apa. Kalau alasnya persegi ya berarti luas persegi. Kalau alasnya persegi panjang berarti luas persegi panjang. Kalau alasnya segitiga berarti luas segitiga, dan seterusnya. Oke, jangan lupa sepertiganya ya. Nah, ini saya ada contoh. Perhatikan gambar. Inilah yang namanya limas dengan alas berbentuk persegi ya, dengan ukuran 12 cm kali 12 cm. Nah, tinggi limas adalah jarak dari puncak limas ke tengah-tengah alasnya. Itu yang namanya tinggi limas. Untuk gambar ini tinggi limasnya 8 cm. Oke. Volume limas gambar di samping adalah, ingat volume itu rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi, maka sepertiga kali sisi kali tinggi. Kita tinggal masukkan aja angkanya. 1/3 kali 12 kali 12 karena sisinya 12 dikali 8 karena tinggi limasnya 8. Lalu cara menghitungnya biar mudah, 12-nya kamu bagi 3 dulu boleh ya, karena 3-nya di bawah, 12-nya di atas. 12 bagi 3 kan 4. Jadi nanti tinggal 4 kali 12 kali 8.
Tidak perlu lagi dibagi 3. Nanti hasilnya adalah 384. Ini tidak saya praktekkan lagi perkaliannya ya. Karena perkalian biasanya udah bisa dong kelas 6. Oke, jadi jawabannya yang D. Jadi kalau misalnya nanti alasnya berbentuk belah ketupat, berarti ini luasnya luas belah ketupat. Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Depannya tetap sepertiga, belakangnya tetap kali tinggi. Yang berubah itu luas alasnya aja. Oke, mudah-mudahan paham ya. Terima kasih. Baik, adik-adik, kita bahas soal terakhir untuk video kali ini ya. Kita hanya bahas sampai nomor 20. Untuk nomor selanjutnya akan saya bahas di video ketiga. Indikatornya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan volume tabung yang sudah diketahui 1/4 atau setengah dari volume bangun tersebut. Nah, ini mungkin agak susah ya, karena diminta soalnya dalam bentuk penalaran. Jadi soal cerita yang kalian harus bisa mengartikan maksud dari setiap kata yang ada di kalimat soalnya. Oke, nah contoh soalnya seperti ini. Sebuah tangki penampungan air berbentuk tabung dengan diameter alasnya 70 cm. Jika tangki air itu terisi air hingga 1/4 bagiannya, maka daya tampungnya adalah 144,375 liter air. Hitunglah tinggi tangki air tersebut. Nah lo ya, jadi agak kompleks ya kalimat soalnya ya. Saya bacanya tadi sampai sempat belibet ya. Oke, biar lebih mudah kamu mengerjakan soal ini ya, sebaiknya digambar dulu bentuk tangkinya. Kan katanya tangkinya berbentuk tabung. Jadi kita gambar dulu sebuah tabung. Bagaimana cara menggambar tabung? Caranya kurang lebih seperti ini ya. Kamu gambar satu buah elips, namanya elips ya. Lingkaran tapi agak lonjong, lalu bikin garis ke bawah. Lalu dari garis itu kamu buat lagi satu elipsnya yang di bawah. Jadi deh tabungnya. Wow, bagus ya. Ini tangki airnya berbentuk tabung. Oke. Lalu katanya berdiameter 70. Diameter itu adalah garis dari ujung ke ujung ya. Nah, ini namanya diameter 70 cm. Kalau dari tengahnya ke pinggir, kalau setengahnya aja. Jadi kalau dari ujung ke ujung namanya diameter. Kalau setengahnya aja itu namanya jari-jari. Ini namanya diameter ya. Kalau setengahnya aja namanya jari-jari atau R. Setengahnya aja. Jadi 70 bagi 2 35 cm. Jadi kalau diameternya 70, maka jari-jarinya 35. Tinggal kamu bagi 2 aja. Oke. Lalu tangki air ini terisi 1/4 bagian, jadi nggak penuh ya, 1/4-nya aja, jadi masih sedikit ya, kurang lebih segini ya, kurang lebih segini ya. Ini 1/4 bagiannya, oke, 1/4 bagiannya, dan itu oke, ini bukan 1 ya, ini batas ketinggiannya, dan itu daya tampungnya sebesar 144,375 liter air ya. Oke, yang ditanya adalah tinggi tangki airnya. Jadi yang ditanya tingginya ya. Kalau tinggi berarti sampai penuh. Nah, kalau airnya sampai penuh, maka tinggi tabungnya berapa gitu ya yang ditanya ya. Oke, pertama kita harus mengubah dulu ya kapasitas airnya yang liter ke satuan sentimeter, karena ini untuk ukuran tabungnya dalam bentuk sentimeter. Liter itu seperti yang sudah kita pelajari bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3 ya. Jadi 144,375 liter itu sama aja dengan 144,375 dm pangkat 3. Kalau mau diubah ke cm berarti diubah ke cm pangkat 3. Dari dm pangkat 3 ke cm pangkat 3 itu turun 1 tangga. Karena dia pangkat 3 turun 1 tangga, dikalinya 1000 ya. Jadi nanti ini 144,375 nya kita kali 1000 supaya menjadi cm kubik. Jadi satuannya dalam bentuk cm semua ya. Oke, karena dikali 1000 jadi cukup kamu majukan komanya 3 angka ya, nanti jadi 144,375
144.375 cm pangkat 3. Seperti itu ya. Ini untuk seperempat bagian, jadi cuma seperempat bagian. Ibaratnya kalau kamu beli kue, kuenya kamu bagi 4, jadi kan masih ada 3 potong lagi yang sama. Kalau ditotalin berarti totalnya sebenarnya ada 4 potong kan, gitu ya. Jadi kalau beli 1 dibagi 2 namanya setengah, setengah dibagi 2 lagi namanya seperempat. Jadi setengahnya kan ada 2 tadi ya. Nah contohnya gini ya, biar kamu paham ya. Nih misalnya kan ini saya punya 1 potong kue, kalau saya bagi 2 itu namanya setengah ya. Lalu setengahnya kalau saya bagi 2 lagi itu namanya seperempat. Jadi ini juga seperempat ya. Nah setengahnya ini kalau kita bagi 2 lagi berarti seperempat juga. Berarti total ada berapa seperempatnya supaya jadi 1? Ada 4. Nah, seperempatnya 144.375 supaya jadi 1 ya. Berarti 1 tabung sama aja dengan 144.375 cm pangkat 3 kita kali 4. Karena untuk jadi 1 tabung ada 4 seperempatnya. Kalau dibagi jadi setengah berarti tinggal kamu kali 2 ya. 144.375 kalau dikali 4 hasilnya nanti 577.500 cm pangkat 3 ya. Nah itu kalau airnya terisi sampai penuh. Nah yang ditanya adalah tinggi tangki. Tinggi tangki itu bisa kita ketahui kalau airnya sudah penuh ya. Nah jadi kalau untuk mencari volume tabung ini berhubungan dengan volume ya, karena isinya itu rumusnya luas alas tabung dikali tinggi tabung ya. Ini kalau untuk mencari volume tabung. Tapi untuk soal ini bukan volumenya yang dikasih tahu, malah volumenya udah ada. Volumenya yang ini, yang 577.500 cm pangkat 3 itu volumenya, daya tampungnya. Volume itu samanya dengan isinya, daya tampungnya. Untuk 1 tabung ya, karena sudah kita kali 4. Nah jadi kalau ditanya tinggi tabung, ini ada rumusnya lagi ya. Boleh kalian hafalkan. Rumus tinggi tabung itu adalah volume tabungnya kita bagi sama luas alas tabungnya. Ini ya, rumus mencari tinggi tabung. Oke, kita masukkan angkanya. Volume tabung itu yang ini tadi ya, yang sudah jadi 1 tabung 577.500 dibagi sama luas alas tabung. Ingat, alas tabung berbentuk lingkaran. Jadi luas alasnya luas lingkaran. Luas lingkaran itu pi kali R kali R. Karena R-nya 35 bisa dibagi 7, jadi kita pakai pi-nya 22/7. Jadi 22/7 kali 35 kali 35. Seperti itu ya. Nah, nanti ini boleh kamu hitungnya 35 bagi 7 5. Baru nanti tinggal 577.500 dibagi hasil kali dari 22 kali 5 kali 35 ya. Oke, atau 110 kali 35. Nanti ini kamu hitung. Lalu kamu bagi. Jadi harus belajar pembagian juga ya. Kayaknya saya sudah bahas soal pembagian di soal yang lain. Nanti kalau dibagi jawabannya adalah 150 cm. Oke. Ini tidak saya tunjukkan proses pembagiannya karena papan tulisnya sudah penuh pertama, dan karena durasinya sepertinya sudah cukup panjang. Kalian belajar ya bagaimana cara pembagiannya, atau boleh WA saya, nanti saya ajarin. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi tinggi tabungnya 150 cm, atau kalau dijadikan meter 1,5 meter panjangnya. Oke, soal ini agak susah sepertinya, jadi boleh kalian tonton lagi supaya lebih paham ya. Ketemu lagi di video bagian ketiga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.